Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada 3 teman saya. Yang pertama Siti Komaria, Kristina Handayani, sama Haris Ilham. Untuk memenuhi tugas kuliah saya pada tanggal 3 Juli 2023 di SDN Hegar Mukti 02 mengenai observasi tentang kurikulum Merdeka. Ya, sama Ibu Haji kan sudah adik-adik kan yang tahu, mungkin ini aja yang tahu sama Ibu Atika. Ya, Ibu mulai datang aja di sini tahun 2000, nggak pindah-pindah, nggak mutasi kemana-kemana, alhamdulillah masih di sini. Ya, masih nggak mutasi ke SD yang lain, hubungan dekatnya rumah juga, gitu. Gampang kalau komunikasi di luar sekolah, di jam sekolah pun bisa siap kapan saja. Gue siap melayani. Mangga silahkan. Menurut Ibu bagaimana profil, untuk langsung aja ya Bu? Deg-degan ya. Aja. Menurut Ibu bagaimana profil Pancasila diterapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka? Sebenarnya untuk kurikulum Merdeka SD ini belum memakai, belum menerapkan, ya, kami masih memakai kurikulum 2013 saja, K13, ya, belum, cuma baru mau tahun ajaran sekarang aja kelas 1 sama kelas 4 yang mau menerapkan kurikulum tersebut. Tapi masa penerapan Pancasila, ya kita sebagai pengajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu penerapannya dari sila-sila, sila 1, 2, 3, 4 kita gambarkan di kehidupan sehari-hari, gitu. Masalah penerapannya yang gampang dipahami sama anak didik, sama peserta didik, begitu. Bagaimana supaya kita itu merasa cinta, ada rasa dari dalam dirinya, tidak dipaksakan sama guru, tidak dipaksakan sama orang tua. Jadi diminta kesadarannya pada peserta didik untuk sadar sendiri penerapan Pancasila tersebut, diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu, apakah di sekolah ini sudah menerapkan yang namanya pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa-siswa? Ini itu Metode pembelajaran. metode pembelajarannya, kalau metode pembelajaran emang kalau misalkan kita menggunakan metode ini, wah anak sama anak kurang dipahami. Kalau guru itu kan harus bisa merubah-rubah, jangan fokus, wah pemerintah harus menerapkan metode ini supaya anak bisa. Kalau anak gak mampu, jadi kita lambat laun harus memperkenalkan sambil kita mengajak, gitu kan, mengajak ke peserta didik dengan secara lambat laun. Jadi tidak memaksakan anak harus bisa begini, gitu. Jadi kita bukan kita guru, anak mengikuti kita harus mengikuti anak, gitu. Peserta didik harus mengikuti anak. Kemana anaknya mau diajaknya, kita hanya meluruskan, gitu. Bukan kita memaksakan kehendak, oh kurikulum ini harus begini-begini, jadi harus anak itu harus memahami, anak harus bisa, gitu. Tapi kita melihat dulu kondisi anak seperti apa. Jangan kita memaksakan kehendak kepada anak, tapi kita mengikuti mau bagaimana anak, gitu. Yang selanjutnya, apa saja perangkat yang mendukung dalam kurikulum yang sekarang dipakai? Perangkat yang dipakai ya berhubung dengan kita di sini kami masih menggunakan K13, ya perangkatnya seperti buku tema, kita tema 1, 2 dan sesuai dengan tingkatan kelasnya, begitu. Buku tema, terus buku penunjang yang lainnya juga kami siapkan, karena selain dari buku tema, buku-buku yang dibutuhkan di K13 ini, kami juga mempersiapkan buku-buku yang lainnya disediakan di perpustakaan. Setelah jam pembelajaran, hari istirahat, anak udah makan siang, kemudian anak
dianjurkan untuk pembiasaan literasi membaca di perpustakaan gitu. Untuk menunjang pembelajaran-pembelajaran yang tidak ada di tema-tema tersebut. Kami LKS juga menyiapkan, tapi bukan sekolah yang mengadakan. Peserta didik membeli di warung. Jadi sekolah tidak ada penjualan buku, tidak ada jual beli gitu ya, masalah perangkat-perangkat untuk itu. Selanjutnya, apakah di sekolah ini dalam pembelajarannya sudah menerapkan yang namanya integrasi antara pelajaran yang lain? Iya, sudah. Jadi kalau mengaitkan itu tematik tersebut, ya, kita kan menggunakan pembelajaran tematik. Jadi menggabungkan beberapa macam pelajaran dalam satu pertemuan. Demikian pertanyaan itu. Terima kasih untuk Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat.